warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Filsafat Komunikasi Akan mempresentasikan komunikasi sebagai disiplin ilmu. Dengan saya Lizana Zizia, saya Yulia Rosita, saya Fidanur Fauzia Mufiana, saya Sisafat Azahra, saya Laili Rahmawati, saya Rio Septiantoro, dan saya Abdul Hamid. Untuk penjelasan selanjutnya, simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yakni mengenai penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terdiri dari dua, ilmu dan pengetahuan. Ilmu sendiri menurut KBBI diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian sedangkan pengetahuan diartikan sebagai suatu hal yang diketahui. Nah, pada hakikatnya ilmu dan pengetahuan ini adalah suatu hal yang satu kesatuan yang sama. Namun dibedakan melalui bahwasanya ilmu pengetahuannya sudah tersusun secara sistematis. Para ahli menjelaskan bahwasanya ada beberapa sifat ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah memiliki objek yang jelas berupa fenomena alam dan fenomena sosial. Yang kedua, memiliki metode yang jelas berupa eksperimen dan observasi. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan komprehensif. Yang keempat, bersifat rasional. Yang kelima, universal. Universal di sini dimaksudkan sebagai teori yang dapat digunakan untuk semua fenomena yang serupa atau sejenis. Nah, tujuan dari ilmu pengetahuan memiliki objek yang mana ada dua macam, yakni objek formal dan objek material. Objek formal sendiri merupakan sudut pandang untuk objek material. Yang kedua ada objek formal, yakni sasaran atau bahan yang dijadikan sebagai penyelidikan suatu ilmu. Tujuan dari ilmu pengetahuan sendiri adalah mencari kebenaran. Dan untuk mencapai kebenaran tersebut dilakukan dengan cara tergantung dari apakah itu ilmu pengetahuan alam ataukah itu ilmu pengetahuan sosial. Nah, seorang ilmuwan harus memiliki sikap ilmiah, yang mana sikap ilmiah ini digunakan untuk mempelajari, meneruskan atau menambah ilmu hingga saat ini. Oleh karena itu, hingga saat ini ilmu pengetahuan terus berkembang, dan dari sini dapat diketahui ilmu pengetahuan sangat berdampak bagi kehidupan. Karlinger dalam melihat fungsi ilmu terlebih dahulu mengelompokkan dua sudut pandang tentang ilmu, yaitu pandangan statis dan pandangan dinamis. Dalam pandangan statis, ilmu merupakan aktivitas yang memberikan sumbangan bagi sistematis informasi bagi dunia. Tugas ilmuwan adalah menemukan fakta baru dan menambahkannya pada kumpulan informasi yang sudah ada. Oleh karena itu, dianggap sebagai sekumpulan fakta, serta merupakan suatu cara menjelaskan gejala-gejala yang observasi, yang berarti bahwa dalam pandangan ini penekanannya terletak pada keadaan pengetahuan atau ilmu yang ada sekarang, serta upaya menambahkannya baik hukum, prinsip, atau teori. Dalam pandangan ini, fungsi ilmu bersifat praktis, yakni sebagai disiplin atau aktivitas untuk memperbaiki sesuatu dari bidang-bidang kehidupan. Contoh empiris dari ilmu pengetahuan adalah hasil pengamatan atau eksperimen yang didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung. Berikut beberapa contoh empiris dari ilmu pengetahuan. Fisika, hukum gravitasi Newton. Kimia, tabel periodik unsur. Biologi, teori evolusi Darwin. Psikologi, hukum belajar Pavlov. Ekonomi, kurva penawaran dan permintaan. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan menghasilkan pengetahuan berdasarkan pengamatan, pengukuran, dan eksperimen yang dapat diulang dan diverifikasi oleh orang lain. Selanjutnya, pandangan dinamis. Dalam pandangan ini, ilmu dapat dilihat lebih dari sekedar aktivitas. Penekanannya terutama pada teori dan skema konseptual yang saling berkaitan. Dalam pandangan ini, fungsi ilmu adalah untuk membentuk hukum-hukum umum yang melengkapi perilaku dari kejadian-kejadian empiris atau objek empiris yang dapat menjadi perhatiannya sehingga memberikan kemampuan berhubungan berbagai kejadian yang terpisah-pisah serta dapat
secara tepat memprediksikan kejadian-kejadian masa datang. Dengan memperhatikan penjelasan di atas, ilmu mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ilmu dapat membantu untuk memahami, menjelaskan, mengatur, dan memprediksi kejadian, baik yang bersifat kealaman atau sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Materi selanjutnya yaitu komunikasi sebagai ilmu. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses yang memungkinkan seorang komunikator menyampaikan rangsangannya, biasanya itu berupa lambang-lambang verbal untuk merubah perilaku seseorang, di mana perilaku seseorang ini yang biasa kita sebut dengan komunikan. Yang kedua, ada bentuk-bentuk komunikasi. Dalam buku Prof. Dedi Mulyana, bentuk-bentuk komunikasi ada 6. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini merupakan komunikasi yang kita lakukan dengan diri kita sendiri, di mana dalam proses komunikasi intrapribadi ini yang nantinya itu menentukan bagaimana komunikasi kita kepada orang lain itu berjalan dengan baik atau tidak. Misalnya saja, pada saat kita ingin berjumpa dengan seseorang, pastinya kan cemas dan gugup. Bagaimana ya ketika kita bertemu orang lain, bagaimana ya sikap kita kepada orang lain? Pasti pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari dalam diri kita. Itu merupakan salah satu contoh komunikasi intrapribadi, di mana nantinya diri kita sendiri yang bakalan memberikan solusi-solusi atas persoalan yang muncul dalam pikiran kita sendiri. Yang kedua, ada komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi ini bisa dikatakan komunikasi yang lebih kompleks daripada komunikasi intrapribadi. Di mana dalam komunikasi antar pribadi ini, seorang komunikator dan seorang komunikan itu dapat bertemu secara langsung, bertatap muka, sehingga masing-masing itu dapat mengetahui bagaimana ekspresi ketika kita melakukan sebuah komunikasi. Misalnya saja, saya dengan teman saya itu melaksanakan komunikasi secara antar pribadi, di mana kami itu bertemu secara langsung. Nah, ketika kami membicarakan sesuatu yang mengagetkan, maka ekspresi yang ditimbulkan dari masing-masing itu akan menimbulkan ekspresi yang kaget. Yang ketiga, ada komunikasi kelompok, di mana komunikasi kelompok ini merupakan kumpulan orang yang memiliki tujuan bersama, saling mengenal, dan berinteraksi. Misalnya saja, komunikasi yang dilakukan oleh kelompok 5, yaitu kami memiliki tujuan bersama ketika kami mengkomunikasikan sesuatu, yaitu ingin membentuk atau menyelesaikan tugas makalah. Sehingga tujuan kami yaitu ingin menyelesaikan makalah tugas filsafat komunikasi. Yang keempat, ada komunikasi publik. Dalam komunikasi publik, seseorang komunikator itu tidak dapat mengenali siapa masing-masing para komunikan. Ciri-ciri komunikasi publik yang pertama dilakukan di ruangan publik atau di depan halayak umum. Yang kedua, merupakan peristiwa sosial yang telah direncanakan. Misalnya itu ketika seseorang itu melaksanakan sebuah seminar. Nah, di mana orang yang akan menjadi pembicara dalam seminar tersebut itu tidak mengetahui masing-masing dari komunikan yang hadir dalam acara webinar tersebut. Yang kelima, ada komunikasi organisasi. Nah, dalam komunikasi organisasi ini merupakan komunikasi yang dilakukan dengan mengirimkan berbagai pesan organisasi, baik itu terjadi secara formal maupun non formal. Yang terakhir, ada komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pihak media, baik itu cetak maupun elektronik, di mana dikelola oleh suatu lembaga dan ditujukan kepada halayak ramai, serta disampaikan secara cepat dan serentak dalam selintas. Misalnya saja itu penyampaian informasi dari salah satu program stasiun televisi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Komunikasi dalam perspektif epistemologi dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan komunikasi selalu mengharapkan partisipasi dari orang lain. Untuk memperoleh partisipasi dari orang lain,
seseorang komunikator harus memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan dari orang lain. 3 komponen yang harus dimiliki oleh komunikator agar mendapatkan kepercayaan dari orang lain, yaitu yang pertama ialah kompetensi ataupun pengetahuan, yang kedua ialah karakter yang baik, yang ketiga ialah kepribadian. Seperti contohnya seorang kiai yang memiliki pengetahuan yang baik, karakter yang baik, dan kepribadian yang baik pula pasti akan memperoleh kepercayaan ataupun partisipasi dari orang lain. Komunikasi perspektif terminologis. Secara terminologis, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Nah, proses penyampaian pesan ini bisa dikatakan sebagai komunikasi manusia atau human communication, atau juga bisa disebut sebagai komunikasi sosial atau social communication. Komunikasi perspektif terminologi adalah komunikasi yang mempertimbangkan aspek-aspek terminologi dari suatu bahasa, disiplin ilmu, atau bidang pekerjaan tertentu. Contoh komunikasi perspektif terminologi adalah diskusi tentang istilah teknis dalam bidang ilmu tertentu. Ketika kita berbicara tentang bidang ilmu tertentu, seperti ilmu biologi atau matematika, penting untuk menggunakan istilah teknis yang benar. Dalam diskusi ini, orang harus mempertimbangkan penggunaan istilah teknis yang konsisten dan tepat, sehingga tidak terjadi kebingungan dan kesalahpahaman. Yang kedua adalah komunikasi perspektif paradigmatis. Seperti yang dijelaskan, dalam pengertian secara umum, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, yang merupakan konsekuensi dari hubungan sosial. Komunikasi dalam pengertian ini sering terlibat pada perjumpaan 2 orang. Mereka saling memberikan salam, bertanya tentang kesehatan, keluarga, atau sebagainya. Dalam pengertian paradigmatik, komunikasi mengandung tujuan tertentu. Ada yang dilakukan secara lisan, secara tatap muka, atau melalui media, baik berupa media massa seperti surat kabar, radio, televisi, atau film, maupun media non-massa, misalnya seperti surat, telepon, papan pengumuman, poster, dan sebagainya. Komunikasi dalam perspektif paradigmatis adalah komunikasi yang mempertimbangkan paradigma atau kerangka teoritis yang digunakan dalam suatu bidang ilmu atau disiplin ilmu. Contoh komunikasi perspektif paradigmatis adalah diskusi tentang pendekatan penelitian. Ketika kita berbicara tentang pendekatan penelitian dalam suatu bidang ilmu, seperti sosiologi atau psikologi, penting untuk memperhatikan paradigma atau kerangka teoritis yang digunakan. Dalam wilayah kajian ilmu komunikasi, kita dapat menemukan berbagai cabang ilmu yang akan menjadi konsentrasi pembahasan komunikasi. Fokus kajian ilmu ini berguna untuk persiapan dalam memahami proses interaksi atau komunikasi dengan khalayak umum serta melakukan pengembangan kajian komunikasi dalam bidang yang lebih spesifik. Nah, dalam buku Dr. Aang Ridwan, wilayah kajian ilmu komunikasi itu ada 8. Yang pertama, proses komunikasi, unsur-unsur komunikasi, hambatan komunikasi, ruang lingkup komunikasi, tujuan komunikasi, fungsi komunikasi, dan yang terakhir, teknik komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses mengenai bagaimana pesan dari komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Dan yang kedua yaitu unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi di sini sama halnya dengan elemen-elemen yang ada dalam komunikasi. Yang pertama, sumber, penerima, pesan, media, pengaruh atau efek, umpan balik, dan yang terakhir lingkungan. Kemudian, wilayah kajian ilmu komunikasi yang ketiga yaitu hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi. Terdapat banyak sekali hambatan yang dapat merusak jalannya komunikasi, di antaranya yang pertama, gangguan, yang kedua, kepentingan, yang ketiga, motivasi terpendam, dan yang keempat, prasangka.
Yang keempat yaitu ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi menyakup beberapa hal dan dapat dilihat berdasarkan aspek-aspek yang ada. Di antaranya berdasarkan bidang, ada komunikasi sosial, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, dan komunikasi tradisional. Kemudian dilihat dari berdasarkan sifat, ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dilihat dari jumlah komunikasi dari komunikan, itu ada komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi medium. Kemudian tujuan komunikasi untuk mengubah sikap, mengubah opini atau pendapat, dan mengubah perilaku masyarakat. Kemudian fungsi komunikasi berfungsi untuk mengkonfirmasikan, mendidik, menghibur, memengaruhi. Dan yang terakhir, teknik-teknik dalam komunikasi terdiri dari informatif, persuasif, pervasif, koersif, instruktif, dan manusiawi. Akan menjelaskan tentang komunikasi dan ilmu komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih menggunakan media untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau feedback. Penggunaan komunikasi sendiri terdapat beberapa macam. Salah satunya yaitu untuk menginformasikan, yakni memberikan informasi kepada orang lain tentang suatu peristiwa, masalah, kejadian, pendapat, ataupun pesan. Yang kedua, mendidik, yaitu sebagai sarana pendidikan karena melalui komunikasi manusia dalam suatu lingkungan masyarakat dapat menyampaikan segala bentuk pengetahuan. Yang ketiga, untuk menghibur. Komunikasi juga berfungsi untuk menghibur orang lain dan menyenangkan hati orang lain. Contohnya saat menceritakan hal-hal lucu. Yang keempat, untuk memengaruhi. Komunikasi dapat memengaruhi si penerima dan isi pesan yang dapat menggugah atau menginspirasi sehingga si penerima bisa berubah. Yang kedua yaitu jenis-jenis komunikasi. Jadi jenis-jenis komunikasi ada 7, yakni sistem informasi, komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, komunikasi politik, komunikasi organisasi, komunikasi lintas budaya, dan juga komunikasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu konseptualisasi komunikasi. Konseptualisasi komunikasi tersendiri terdapat 2 macam, yaitu komunikasi linier, yaitu komunikasi satu arah atau one way communication yang mengisyaratkan komunikasi sebagai kegiatan yang disengaja. Yang kedua yaitu komunikasi interaksi, yaitu two way communication, yaitu komunikasi sebagai sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian, seperti contohnya adanya feedback atau timbal balik. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.